Kak apa? Kakak IPA. Sebenarnya siapa sih yang nggak tahu Kak Jordi ya? Kayak Apa? Fasya gimana sih perasaannya pas Visi dan Angkel akhirnya pacaran? kayak kan terus mama nanya kan kayak Kak Jordi udah nembak kakak ya? Oh iya udah tuh rame gitu kan aku bilang. Terus oh iya mama udah tahu kok. Hah? Aku bingung kan. Mama udah tahu dari mana gitu. Terus baru mama ngasih tahu sebelumnya tuh Kak Jordi udah ngechat mama ya. Gimana mama? Mama bilangnya gimana? Gini. Oh ya mama udah tahu kok. Hah? Tahu dari mana? Orang Kak Jordi udah ngechat mama gitu. Mau bilang kalau mau nembak. Lah, mama tapi nggak ngomong, bener-bener nggak ngomong ke siapa-siapa. Kaget dong aku terus. Oh, ngechat apa? Iya katanya, "Mam, boleh nggak aku nembak Visi gitu ya?" Jadi Kak Jordi udah pernah ngomong belum sih ini? Udah, aku bilang. Udah pernah ya? Aku Oh bilang. iya. Gitu. Emang Kak Jordi ngechat apa ke mama? Aku juga nggak nanya detail soalnya. Nah, masalahnya aku ngechat ke mama, tapi aku lupa ngechat ke Koruben. Malahan keluarga aku taunya juga sama kayak kamu deh, tahu dari netizen gara-gara tag-tagan foto. Tahu-tahu sampai sekarang nih aku punya satu hutang sama keluargaku karena keluargaku bilang, "Urusan kita belum selesai ya. Gue udah tahu lo jadian tapi lo belum ke rumah sama Visi berdua." Aku udah kayak iya juga sih. Aku belum pamit soalnya waktu itu karena waktu itu sebenarnya aku tuh pilih tanggalnya kan 12 Januari. 21 gitu ya. Iya, 122221. Nah, tapi 122221 itu waktu itu keburu-buru, persiapannya nggak ada. Yang kedua, Onyo juga lagi video klip. Nah, tanggal 22 Januarinya 12 Februari. Akhirnya kan setelah itu kita pergi kan ke mau Antot tanggal 19 sama 20. Nah, itu udah aku persiapin. Memang wah enak deh kalau udah selesai Antot kan kerjanya udah beres kan berarti. Nah, itu kan hari Senin pas. Jadi udah pulang, aku langsung pengen nembak aja. Nah, makanya 2 hari sebelumnya aku tanya ke mama dulu. "Mah, gimana nih?" Aku sebenarnya tanya sih ke mama, "Mah, diterima apa enggak?" gitu. Kata mami, "Ya nggak tahu, orang kamu nembak-nembakan aku," kata dia gitu. Iya kan, juga sih. Kan kamu bukan nembak aku, kata dia gitu. Terus ternyata katanya mami, nih ini anaknya aku panggil ke bawah ke meja makan, kata dia gitu. Ada kamu nggak deh? Nggak ada. Ada kata dipanggil ke meja makan, kata dia gitu. Nggak ada aku berarti itu. "Mam, nanya apa?" "Iya, aku tanya, kamu udah siap belum buat buka hati?" gitu kata mami. Terus udah kayak gitu sama mami dibilangin, "Oh ya udah kamu good luck ya. Terus siapa aja yang tahu, aku boleh bilang ke Alifa nggak?" kata dia gitu. Aku bilang jangan, soalnya Alifa suka bocor. Oh iya. Alifa suka bocor emang. Aku bilang udah, Mam, pokoknya jangan bilang ke siapa-siapa, yang tahu cuma Kenny, Tian dan lain-lain, semuanya cuma tim aku doang yang tahu. Kita biasanya nonton kayak seperti biasa aja kita mau nonton gitu. Terus udah, abis itu pas udah diterima, aku chatting mami juga, "Mam, aku diterima." Iya kata dia gitu. "Selamat ya, aku titip anak kecilku ya," gitu. Ih, so sweet banget. Ya tapi emang lucu banget tahu nembaknya. Ya semua orang juga udah pasti nonton lah ya. Nembaknya gimana dengan namanya yang salah itu ya. Sumpah itu kayak nulis. Itu ponco kacau banget. S-nya yang 2. Kacau. Aduh, tapi emang lucu banget. Satu pertanyaan lagi. Aku ini. Nih Kenneth. Iya Ken, berdua dong Ken, masa gua doang yang makan? Biar adil ya. Apa? Nah, aku mau nanya buat Fasya sama Kak Jordi. Oke. Kalau misalkan Heeh. kalian berkubu nih, terus tiba-tiba Frisley ngambek sama kalian berdua, apa yang akan kalian lakukan buat ngebaik-baikin Frisley? Aku beliin snack yang banyak, sama aku beliin kentang goreng ekstra garam. Abis itu aku panggil sayang.
Aku nggak tahu deh aku harus ngapain. Paling iya sih beliin dia snack, jajanan. Terus kalau nggak baik-baikin aja gitu kayak kak. Gitu. Biasanya kalau di rumah ngambek kamu apain? Baik-baikin. Kita Baik-baikin juga gimana? nggak ngambek. Baik-baikin gimana? Kayak udah makan belum? Mau makan apa? Gitu. Terus dia jawabnya? Pura sosok cuek gitu kan ya? Nggak mau. Gitu. Cuma nanti kalau aku beliin sesuatu gitu dia kayak kasih, gitu makan, gitu. Visi kalau di rumah makannya banyak gak? Enggak terlalu. Kalau di luar baru banyak. Nggak terlalu banyak dia. Dengan kan dia kan selalu bilang, aduh aku udah gendut nih, aku udah gendut, gitu kan. Kau pasti tahu kan. Itu kayaknya dia lagi kemasukan Alifa deh. Dia lagi bertukar jiwa. Dia selalu bilang gitu. Maka kalau udah di luar mah, wah makan terus kerjanya. Iya sih. Itu anak satu itu. Aku ada pertanyaan nih buat Kak Jordi. Apa? Awal-awal ngedeketin Frisly susah tau nggak? Nah, kalau dibilang susah atau enggak, gini, sebenarnya aku tuh nggak niat untuk deketin Fishy, nggak yang kayak Nggak emang niat banget gitu cantik ya. nih, baik, suka gitu. Karena memang kita murni dekat itu karena kerjaan, cinlok lah ada istilahnya, gitu. Jadi biasanya kita sering teleponan, terus udah kayak gitu. Awalnya malah nggak teleponan, awalnya aku kayak DM-an dulu di Instagram. Terus sampai episode ke-8 kayaknya aku masih belum tukeran WhatsApp tuh. Aku masih DM-an di Instagram. Habis itu setelah itu, aduh, kayaknya susah deh di Instagram. Akhirnya aku tanya duluan. Visi nomor handphone kamu berapa? Aku WhatsApp aja ya. Iya, di WhatsApp. Terus akhirnya aku telepon. Nah, dari situ akhirnya nggak putus tuh. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya sebelum dia ke Padang ini, kita tuh nggak ketemu selama ini sebelumnya. Iya. Kok aku yang jawab? Tapi emang iya ya. Iya kan? Sering banget. Seminggu sekali pasti ada. Jadi nggak lebih dari 3 hari pasti ketemu. Iya. Iya kan? Iya. Kalau aku udah nanya nih dia kan, aku kan suka nanya kan kalau dia mau pergi, mau kemana kak gitu. Ntar Ojan atau Alifa nyeletuk, biasalah mau pacaran gitu. Mau kemana kak? Biasa. Biasalah. Gitu. Mentang-mentang udah punya pacar jadi jawabannya gitu, biasalah. Gitu. Iya sih, Emang aku ini. tahu kalau dia mau jalan sama Kak Jordi juga aku tahu. Gitu. Ini 12 hari terlama karena kita belum pernah ngelewatin 12 hari. Oh iya banyak juga tuh yang nanya gimana rasanya LDR. Ya biasalah. Tapi yang jelas pokoknya aku juga selalu bilang sama Visi sama Mama, Mam aku tuh bakal ngedukung apapun yang Visi kerjain. Terus aku ngedukung karir Visi juga. Terus aku juga ngedukung kamu juga deh. Terus apapun yang kalian kerjakan pasti aku akan mau bantu dan berusaha membantu sebisa aku maksimalnya semana. Dan kalaupun 12 hari ini kita mesti lewatin karena Visi kerja, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya aku akan mencoba cari kesibukanku. Ya untungnya kan sekarang teknologi juga udah maju. Bisa video call, bisa WhatsAppan juga. Tinggal gimana caranya kita bisa. Bukannya kata dia di sana nggak dapat sinyal ya? Bisa dapat sinyal, tapi kalau misalkan di lokasi, kalau misal di hotel malah nggak dapet sama sekali gitu. Terus yang jelas aku kan punya mami di sana. Kalau Visi nggak bales, aku Uber ke mami. Mama, terus kan. Oh langsung gitu ya? Iya, aku sering nge-spam ke mami. Mama, apa? Woi kata mami gitu. Sabar, ntar dulu. Sama aku juga gitu kalau misalkan mami lagi WhatsApp nggak aku balas, Jor. Woi, sabar mam, ntar dulu. Suka gitu apa mami. Ini aku baru tahu loh kalau ini. Suka nge-spam. Oh gitu. Oke. Ada juga nih yang nanya apa yang membuat Frisly beda dari yang lain? Mungkin lebih yang kayak apa sih yang buat Kak Jordi itu milih Frisly? Beda karena Kok udah dimakan sih? oh iya. Oh udah habis ya ayamnya? Masih ada kok Kak Jordi. Sumpah kenyang banget, aku mending makan cabai deh. Asli. Masih ada kok, masih banyak nih.
Kenyang banget. Ini aku makannya. Bedanya karena dari awal ketemu aku tuh sering banget ngucapin kata-kata yang pengen Presley ucapin. Jadi kayak udah I see. udah klop banget gitu loh. Iya. Sampai aku pernah bilang gini, dia pernah ngambek sama aku gara-gara aku bilang gini, kamu bohong ya? Aku bilang gitu. Hah, bohong kenapa? Ya masa aku tahu apa yang mau kamu ucapin sih gitu. Terus dia abis itu langsung kayak, hah, tahu ah, dia bete. Terus abis itu dia kayak, udah nggak mau lagi. Aku nggak mau terlalu connect sama kakak, kata dia gitu. Karena hampir setiap ucapannya, kayak misalkan bukan cuma hal-hal mistis, tapi kayak dia mau nanya ke kamu gitu, kamu makannya nggak habis dek? Dia kayak udah, dek kamu makannya nggak habis? Aku yang nerusin, dia kayak, lah kok kamu yang nanya sih kak? Gitu. Ngerti. Aku baru mau nanya itu gitu, segitunya. Nah dari situ aku tuh kayak mikir, wah connect banget ya. Dan aku seneng karena Frisley itu dekat banget sama keponakanku, sama keluargaku juga gitu. Jadi ada banyak yang nggak bisa dicari, rasa nyaman yang sebenarnya kalau kita cari kemanapun kita nggak bisa ngebandingin, kita nggak bisa bentuk. Itu tuh muncul dengan sendirinya. Mantap. Nah, terus ini juga emang aku bukan ya. Kak Frisley itu pernah ngomong ke aku, pernah cerita kayak cerita apa kalau Kak Jordi itu menurut dia ya bisa ngebaca dia. Gitu. Terus aku nanya kan, lah emang Kak Jordi indigo? Dia bilang nggak tahu gitu. Dia kayak enggak kok, setahu kakak enggak indigo, tapi dia bisa baca kakak gitu, kata dia gitu. Apakah benar? Benar. Waktu awal aja kayak kemarin pasti Untold kan juga aku bilang, Marsha akhirnya cerita kondisi tubuhnya dia kayak gimana. Aku tuh pernah sekali, ini soal Marsha dulu ya. Jadi aku lagi di main kuda, tiba-tiba aku ngeliat Marsha di tempat nunggu, tapi dengan kondisi aslinya. Aku langsung chatting, Visi aku ngeliat Marsha, tapi kok kakinya satu ya? Aku bilang gitu. Lah, Kakinya satu? kakak ngeliat emang, kata dia gitu. Hah? Emang iya? Emang iya kan Marsha kakinya satu? Oh, aku nggak tahu. Iya, Marsha kakinya kan dibuang sama omnya. Oh iya deh. Iya. Aku baru ingat. Gara-gara dia berdiri, tapi aku nggak ngeliat kondisinya kepotong ya, cuma dia berdiri di bajunya dia, dress gitu, tapi pas aku lihat kakinya cuma satu. Loh, kakinya cuma satu. Terus kudaku sering banget ngamuk kan, karena awal Marsha tuh sering ikut di belakangnya kuda. Aku bilang, Marsha kamu nggak boleh di situ, karena kudanya bakal risih kayak ada yang ngikutin. Iya. Aku bilang gitu, kalau kamu mau lihat, kamu lihat di tempatnya orang nunggu aja di sana. Aku bilang gitu. Kata Frisley, loh, wah nggak beres nih. Soalnya aku nggak pernah ada orang yang Marsha sampai mau nunjukin wujud aslinya dia. Iya, emang iya. Kayak gitu. Terus udah kayak gitu, aku pernah satu kali tiba-tiba dapat feeling aja gitu, nanya ke Frisley gini, kamu kenapa sama Nana gitu. Aku bilang gitu. Dia bilang, hah, sumpah demi apapun aku baru aja kejadiannya itu baru aja. Bahkan Alifa, Ojan, yang lain itu nggak ada yang tahu. Kejadiannya baru saja terjadi di handphoneku. Terus beda beberapa menit tiba-tiba kakak nanya, kamu ada kejadian apa? Nah aku nggak tahu tuh, apa mungkin Marsha yang nyampein ke aku, atau mungkin memang aku dapat feeling aja gitu. Terus dari situ dia kayak dia malah bete kayak, sumpah aku nggak suka nih, kata dia gitu. Uncle tahu semuanya jadinya, kamu tahu semuanya gitu. Tapi emang iya, dia tuh sering bilang ke aku, makanya kalau lagi berdua sama Uncle nih, dia nih sering nih kayak ngeblok pikirannya biar aku baca. Iya. Makanya kadang-kadang dia suka kalau lagi ngobrol tuh dia suka suka kayak out of topic gitu, yang kayak nggak mau nyambung, karena kalau makin seru, intensitasnya jadi kayak tipis banget gitu loh. Jadi bisa tahu apa yang ada di pikirannya, apa yang dia mau omongin gitu, bisa tahu. Guys, kalian, wah, berarti udah ini banget nih ya. Tapi Uncle nggak bisa baca pikiran orang kan? Nggak bisa. Selain apa, Kak Frisley gitu, kayak Kak Kenit atau Kak Tian gitu kan? Enggak sih, nggak pernah bisa, dan nggak pernah tahu juga kalau ternyata ya bisa sensitif gitu.
next question. Aku ada pertanyaan dari netizen. Oke, apa tuh? Apa yang bikin Fasya percaya kalau Uncle Jordi bisa jagain Frizzly? Oh, yang bikin aku percaya sih tindakan-tindakannya sih. Bener kayak kan Kak Jordi selalu bilang kan ke Kak Frizzly kalau kayak Kak Jordi tuh nggak mau janji apa-apa karena Kak Jordi lebih mau membuktikan kan. Aku juga ngelihat itu sih maksudnya kenapa bisa aku percaya sama Kak Jordi karena tindakan-tindakannya kayak dari mulai dia nge-treat Kak Frizzly gitu, terus cara dia memperlakukan orang pun itu kan bisa jadi salah satu contoh kan. Terus kayak dari penelusuran yang kemarin juga ya aku jadi bintang tamu tuh gimana aku ngelihat Kak Jordi itu selalu yang kayak kalau Frizzly ini selalu yang sigap, selalu yang ini gitu. Itu sih yang bikin aku percaya kayak mantap. Finally Kak Frizzly itu bisa nemuin cowok yang pas gitu. Bahasanya gitulah. Asik. Asik. Gitulah menurut aku ya. Aku pilus, aku nggak denger. Aku mau nanya dong. Apa? Ini pertanyaan langsung nih dari aku. Oke. Kalau Kak Frizy suka ada intens cemburu nggak, maksudnya kayak aduh cemburu nih sama Uncle, ada cemburu-cemburunya nggak? Soalnya kan kalau di depan kita tuh Kak Frizy itu kayak yang cool. Ada. Aku tahu sebenarnya. Soalnya Alifa kadang-kadang suka ngeledekin Oh, iya. tipis-tipis. Aku kayak cuma apa? Pura-pura ini aja ya kayak. Pura-pura. Gitu, padahal lo tahu. Iya ada kok, ada. Tuh, Kak Jordi aja tahu. Coba Fasya dulu bilang. apa sih? Aku tahu sebenarnya puding mangga. Aku nggak tahu apa-apa lagi. Ya udah, Ya udah, yang Fasya tahu yang dong. Fasya tahu cemburunya apa? Iya cemburu paling yang kayak iya nih Kak Jordi ada ini lagi, cuma nggak apa-apa kali ya. Ada apa? Enggak, pokoknya ada itulah gitu. Apa nggak? Asik. Apa sih? Sumpah kayak heboh banget asli. Soalnya dia tuh kalau ngomong enggak, aku nggak pernah cemburu. Ah mantap memang. Enggak, aku sih ya terserah aja gitu. Ya kan kalau aku kan nanya kan, kalau aku kan ditanya sama Frizzly, kamu cemburu nggak? Aku mau bla 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 bla. Aku jawab iya, nggak boleh. Atau boleh nggak kamu lakuinnya hal ini aja. Oh, iya. Selalu memberikan solusi gitu kalau misalkan ada yang aku bilang jangan dulu ya gitu. Kayak misalkan kalau Frizzly lagi syuting sama lawan mainnya, kalau hanya beradegan mungkin pegangan tangan ya mungkin masih boleh, tapi kalau beradegan mesra kan nggak boleh pasti sama aku, karena biar gimana pun kan sekarang kita udah pacaran. Ya, Aku nggak pengen, maksudnya orang mikir walaupun hanya sebatas peran tapi demi pekerjaan Frizzly mau ngelakuin apa aja. Karena kamu perhatiin nggak deh, aku tuh jarang banget pergi berduaan sama Frizzly, karena aku nggak pengen orang ngelihat aku sama Frizzly tuh pacaran itu berdua-duaan gitu, nanti arahnya kayak negatif. Iya, Makanya kita tuh kalau pergi pasti rame-rame. Rame-rame, iya. Aku selalu merhatiin kok. Ada semua orang pun, kalaupun ke rumahku hanya untuk kayak syuting video klip, terus kemudian latihan vokal, hanya untuk beberapa pekerjaan aja, karena aku pengen orang-orang menghargai Frizzly seperti aku menghargai dia sebagai seorang perempuan gitu. Ah mantap memang, dan memang itu yang aku terapkan di pekerjaannya dia juga, bukan karena pekerjaan dia boleh ngapain aja, tapi aku memberikan solusi. Boleh nggak kalau ceritanya mungkin kamu request punya pacar di situ nggak apa-apa, tapi adegan mesranya nggak boleh. Tapi kalau pegangan tangan, ya masih oke lah, asalkan swipe dulu. Tetap ya, iya tetap harus dong. dong. Iya betul. Kontak fisik bro, jaga jarak. Betul. Tapi emang kalau aku bisa aku ngasih tahu nih ya soal Frizzly, dia tuh emang gitu. Kalau kayak ada cemburu atau dia ngerasa ada apa nih, dia tuh selalu nutupin itu, nggak mau yang kelihatan. Cuma nanti baru misalnya, rumah ya? Iya, di rumah baru dia cerita ke aku. Apa coba please salah satunya? Iya, kayak misalnya dia lagi abis jalan sama Kak Jordi nih, terus ada suatu kejadian yang bikin bete gitu. Aku Iya ada maksudnya. Duh bahaya nih.
biasanya kalau misalkan yang bikin bete kalau lagi pergi sama kamu dia apa? Yang bikin bete kalau pergi sama aku. Gak pernah sih. Kalau sama Gak pernah sih. kalau sama aku? Nggak tahu aku. Nggak, misalnya kayak misalnya abis pergi nih sama Kak Jordi, terus tiba-tiba ada yang bikin bete nih entah apa gitu. Mungkin waktu saat itu tuh dia pasti nutupin sebisa mungkin kayak yang kayak ya udahlah ya gitu. Cuma pas sampai rumah nih baru nih dia cerita entah ke mama lah atau ke aku gitu. Makanya mungkin kalau di mata kalian nih apa Kak Jordi, Kak Kenit, dia tuh yang kayak cool gitu kan. Sebenarnya emang enggak. Iya kan? Sebenarnya enggak. Kelihatannya aja. Segitu aja. Segitu aja. Tapi nanti begitu dia ini ditayangin ntar ya, pas dia pulang. Nanti begitu pulang, aku pengen ngajak kamu buat jemput dia atau bikin surprise buat dia di rumah. Tanggal berapa sih dia pulang? Dia pulang tanggal berapa sih? Aku belum, iya aku juga nggak tahu sih. Kok nggak tahu sih? Dia naik kereta apa gimana? Pokoknya nanti kalau dia pulang kita ajakin teman-temannya. Karena banyak banget orang yang ngobrol katanya aku, terus banyak banget orang yang bikin cemburu-cemburuan antara Frisley sama sahabat-sahabatnya. Iya, Aku sama sekali langsung bete ke George. Dia juga aku langsung bilang jangan kayak gitu, nggak boleh. Iya. Karena aku cuma bilang sama Frisley kalau kamu punya sahabat-sahabat, aku pengen dikenalin ke mereka, dan kalau aku juga punya sahabat, aku pengen kamu kenal sahabat-sahabatku juga, karena kamu tuh harus jalan sama aku sama Frisley, Dede. Kalau misalkan lagi pergi jalan, ya udah nggak ada tuh kayak masalah-masalah berdua gitu, kagak ada. Bercanda aja kita rame-rame gitu, dan memang aku senang membuka pertemananku juga. Oke guys, kontennya sampai sini dulu. Makasih banget buat Kak Jordi. Terima kasih, Tasya. Udah mau Sampai masuk ketemu konten lagi. aku, udah mau nyempetin juga masuk ke konten aku. Oke guys. Oke, thank you guys sudah nonton. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel Fasya Taramzi. Yap. MOP juga. Bye.